Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ali Aprilia dari kelas D nomor urut 05 dengan NIM 220305501036. Saya dari Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang alur proses asuhan gizi terpadu. Alur dari proses asuhan gizi terpadu ada 6. Proses asuhan gizi terpadu yang pertama yaitu membangun dasar-dasar konseling. Ini adalah langkah awal di mana seseorang profesional gizi membangun hubungan dengan klien, mendengarkan kebutuhan mereka dan menyediakan informasi dasar tentang pentingnya gizi. Caranya, yang pertama mendekati klien dengan sikap empati dan mengatur suasana yang nyaman. Yang kedua, mempresentasikan diri dan tujuan konseling. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dasar tentang klien seperti riwayat gizi, kebiasaan makan, dan preferensi makanan. Yang keempat, membahas pentingnya gizi dan manfaat makanan seimbang. Proses asuhan gizi terpadu kedua yaitu menggali permasalahan. Pada tahap ini, profesional gizi akan bertanya kepada klien tentang pola makan, gaya hidup, riwayat kesehatan, dan tujuan mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah gizi yang mungkin ada. Yang pertama, dengan cara mendengarkan klien dengan seksama untuk memahami kekhawatiran dan permasalahan mereka terkait gizi. Yang kedua, bertanya tentang pola makan, aktivitas fisik, riwayat penyakit, dan kondisi kesehatan lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat klien dalam mencapai gizi yang sehat. Proses asuhan gizi terpadu yang ketiga yaitu menegakkan diagnosa gizi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah sebelumnya, profesional gizi akan menentukan diagnosa gizi klien seperti kekurangan nutrisi, berat badan berlebih, atau masalah gizi lainnya dengan cara yang pertama menganalisis data yang diperoleh dari langkah sebelumnya untuk menentukan diagnosa gizi yang tepat. Yang kedua, menentukan masalah gizi seperti kekurangan nutrisi, obesitas, atau gangguan makanan. Yang ketiga, merumuskan diagnosa gizi secara tertulis dan mengkomunikasikannya kepada klien. Proses asuhan gizi terpadu yang keempat yaitu interferensi gizi. Setelah diagnosa ditetapkan, langkah ini melibatkan perencanaan dan implementasi tindakan gizi yang sesuai. Ini bisa mencakup penyusunan rencana makanan, sarana perubahan perilaku, atau pemberian suplemen gizi. Dengan cara yang pertama merencanakan strategi interferensi gizi yang sesuai dengan diagnosa yang ditetapkan. Yang kedua, mengembangkan rencana makanan yang seimbang dan sesuai dengan preferensi klien. Yang ketiga, memberikan informasi dan sarana perubahan perilaku yang diperlukan. Yang keempat, memberikan edukasi gizi yang relevan kepada klien. Proses asuhan gizi terpadu yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Proses ini melibatkan pemantauan perkembangan klien selama periode interferensi. Profesional gizi akan mengevaluasi apakah perubahan positif telah terjadi dan apakah perlu penyesuaian dalam rencana gizi. Dengan cara yang pertama melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan klien, termasuk perubahan berat badan, tingkat energi, dan gejala klinis. Yang kedua, mengevaluasi apakah rencana interferensi sedang berjalan dengan baik dan apakah ada kebutuhan penyesuaiannya. Yang ketiga, melibatkan klien dalam pemantauan dan memberikan umpan balik secara teratur. Proses asuhan gizi terpadu yang keenam yaitu mengakhiri konseling. Setelah klien mencapai tujuan gizi mereka atau masalah gizi mereka teratasi, profesional gizi akan mengakhiri konseling. Pada tahap ini, klien diberikan panduan untuk menjaga keseimbangan gizi yang telah dicapai. Dengan cara yang pertama menilai apakah klien telah mencapai tujuan gizi yang telah ditetapkan. Yang kedua, menginformasikan kepada klien tentang pencapaian mereka dan memberikan panduan untuk menjaga hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, mendiskusikan kemungkinan langkah berikutnya jika diperlukan. Yang keempat, menyelesaikan konseling dengan cara positif dan memotivasi. Alur proses asuhan gizi terpadu ini membantu memastikan bahwa klien mendapatkan asuhan gizi yang komprehensif dan terpersonalisasi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.